Inge Pajaswa. Tepuk tangan yang meriah. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah buat semuanya ya. Aduh. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran saya adalah presentasi. Presentasi apa sih artinya? Dari 8 langkah sukses tadi yang disampaikan sama Solver Agung, beliau menerangkan dari 8 tadi poin presentasi nomor berapa tadi? 5. Presentasi itu ibaratnya present, menyampaikan, betul? Ibarat saya punya tas untuk bisa menyampaikan ke Ibu Kartikowati, betul ya? Bu Kartiko ya, ingatnya gentong emas saya. Jadi beda-beda Bapak Ibu. Untuk saya bisa menyampaikan tas ini nyampe ke beliau Bapak Ibu, bisa lewat jalan darat, tuing. Ya. Bisa juga dengan bahasa cinta katanya ya. Atau yang lainnya sebagainya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya awali doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci untuk sukses versi Tung Desa Muaringin Bapak Ibu sangat sederhana. Sangat tahu Bapak Ibu? Dikatakan sulit juga enggak, dikatakan mudah juga tidak, tapi sederhana. Apa Bapak Ibu? Siapa yang kepingin mendapatkan sukses hari ini juga? Katakan saya. Stand up. Hari ini saya minta tolong Bapak Ibu duduk. Dan ini diangkat volunteer minta tolong ya. Silakan Bapak Ibu. Saya punya waktu berapa menit Kak Paula? 3 jam. Berapa? 3 jam. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan pola. Kalau bicara masalah presentasi, saya yakin Bapak Ibu sudah lebih jago. Tinggal saya hanya membahas tentang polanya saja. Nanti prakteknya di sesi berikutnya akan dicontohkan oleh salah satu tim leader kita, Kakak Cam. Tepuk tangan buat Kakak Cam Bapak Ibu. Dan sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang sangat tinggi-tinggi buat mentor kita semuanya, leader saya, Bapak Coach Hidayat. Tepuk tangan buat beliau Bapak Ibu. Beliau mengajarkan saya bagaimana cara presentasi yang benar. Bagaimana cara presentasi yang benar Bapak Ibu. Nah, kok gue ini apa sih? Ini dia Bapak Ibu. Ya, tadi Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu pastikan harus pede. Harus Bapak Ibu? Percaya diri. Kemudian yang kedua, niatkan untuk membantu orang. Niatkan itu apa Ibu? Membantu orang. Ya. Supaya kita bisa pede, kita harus punya nilai tambah. Nah, apa Bapak Ibu? Nilai tambah. Apa itu nilai tambahnya Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, saya tuliskan begini. Nah, ini adalah nilai tambah 4P, biar gampang diingat. Iya. Ini gambar apa Bapak Ibu? Meja. Ya, meja ini bisa berdiri, kita bisa pede. Yes. Ya, kalau kita punya nilai tambah. Nilai tambah apa Bapak Ibu? 4P. 4P minimal Bapak Ibu. Ya. Yang pertama Bapak Ibu adalah P pertama adalah perusahaannya. Oke. Kemudian P yang kedua adalah produknya. Ya. P yang ketiga adalah marketing plan-nya. Dan P yang keempat adalah pendidikannya Bapak Ibu. Minimal
empat ini yang harus kita pelajari, yang harus kita kuasai, kita praktekkan, kita sampaikan ke banyak orang. Nilai tambah dari 4P ini Bapak Ibu. Company-nya atau perusahaannya seperti apa, kemudian produknya, marketing plan-nya, dan pendidikannya. Ya. Dan yang kedua, sebelum saya bahas kedua, saya mendingan ini aja deh. P yang pertama adalah perusahaan. Apa nilai tambahnya dari perusahaan microgrid Bapak Ibu? Yuk. Punya izin. Izinnya jelas. Legalitasnya jelas. That's right? Yang kedua apa? Apa? Hah? Perusahaannya. Ownernya, that's right. Ownernya punya visi yang jelas. Ownernya rata-rata orang sudah mengenal beliau. Ya atau ya? Ini yang jadi nilai tambah. Ini yang Bapak Ibu perlu sampaikan. Sebelum Anda sampaikan, Anda pahami dulu nilai tambahnya. Oke? Ya. Yang ketiga apa? Perusahaannya. Kantornya ada, bukan hanya di internet, tapi ada kantornya. Ada yang tahu alamatnya di mana, Mas? Mas? STC? Namanya STC Senayan. Senayan Trade Center, nggak muat. STC Cinuno nggak ada. STC Senayan, lantai 3. Siapa yang sudah pernah datang ke kantor katakan saya? Siapa yang belum katakan saya? Nah, PR Bapak Ibu. Hari Kamis malam saya dapat WA dari Coach Hidayat. Pak Jasa udah mengenal Bosman, tahu dari videonya, tapi belum pernah ngomong ketemu langsung. Ini ada bisnis bagus. Beliau kirimkan slide presentasinya. Besok Jumatnya saya langsung dari Bandung ke Jakarta untuk memastikan bener nggak Bosman sebagai ownernya perusahaan ini. Bener nggak legalitasnya jelas. Bener nggak kantornya bisa saya masukin Bapak Ibu. Supaya sebelum saya presentasi ke orang lain, saya yakin dulu perusahaannya, ownernya Bapak Ibu. Di luar sana produk yang emas di bawah 1 gram Bapak Ibu itu banyak, ya toh ya? Tapi ownernya belum ada yang terkenal Bosman, ya toh ya? Artinya menjadi nilai tambah, menjadi nilai tambah. Yang kedua, kita harus perlu mempelajari dan menguasai namanya produk. Apa Bapak Ibu? Produk microgrid. Iya. Ada berapa jenis kepingan Bapak Ibu? 3. Oke. Kemudian nilai tambahnya apa dibandingkan yang lainnya? Tadi Bapak ngomong apa tadi? Halo? Blockchain. Apalagi tadi Pak? Bapak nyebutkan tadi? Harga. That's right. Bandingkan dengan emas yang dibawa kepingan-kepingan kecil Bapak Ibu. Salah satunya di depan. Nah, ini Pak Mariat, Pak Mat Bapak Ibu. Beliau waktu itu pernah ketemu sama saya ngobrol. Beliau punya emas lebih murah dibandingkan microgrid. Ya, harganya 7.000 atau 8.000 saya lupa, saya satu keping. Tapi nolnya 0,001. Saya punya, yang saya pegang Bapak Ibu. Saya kemana-mana bawa ini. Nah, saya kemana-mana bawa produknya Bapak Ibu. Saya liatin. Ini gambar Borobudur, ya. Boro 0,01 harganya 12.000. Kira-kira 12.000 sama 7.000 mahalan mana? Tergantung. Kalau 12.000 dapat 0,01, 7.000 dapat 0,001, murah mana Bapak Ibu? Tepuk tangan buat microgrid Bapak Ibu. Terus desainnya, betul? Atau penampakannya Bapak Ibu? Ini saya juga punya dari plastik, dilaminating, nggak ada seni-seninya. Ya. Yang ini nuansa apa? Seninya keren Bapak Ibu. Apalagi tadi gambar Borobudur, kita merasa lebih bangga Indonesia gitu loh. Iya toh ya? Ya.
Kemudian saya punya banyak lagi dikasih hadiah Bapak Ibu. Waktu beli saya sembako dikasih hadiah emas juga. Ini emas, tapi pakai kertas. Right? Ya, dan lain sebagainya. Saya punya beberapa contoh yang Antam juga punya Bapak Ibu, dan lain sebagainya. Nah ini, jadi produknya kita harus kuasai. Ada yang kasih tahu saya, tadi ada blockchain-nya, apalagi nilai tambahnya? Harga sudah. Hah? Bisa custom, that's right. Dulu saya punya mindset kalau mau custom harus punya modal besar gitu. Ternyata 300 pieces itu kurang lebih di bawah 5 juta. Kita bisa custom. Ya, kita bisa custom. Ini saya contoh custom bawa nggak ini? Saya biasanya kemana membawa Reni, dah. Buat DPP salah satu partai di Bekasi udah saking rajinnya saya kasih ke orang. Tepuk tangan buat Bu Reni Bapak Ibu. Saya selalu bawa tapi karena saking rajinnya udah nggak ada di sini. Masih ada stoknya ya. Ya, yang custom Bapak Ibu 300 pieces bisa custom. Bisa menjadikan dia menjadi salah satu ketua partai Bapak Ibu. Ya. Enak toh enak. Nah itu dipegang sama Bu Dewi, kemana-mana toh. Kemana-mana bisa custom Bapak Ibu sesuai dengan pesannya Bosman produknya. Oke, itu sekilas tentang produk. Silahkan belajar lagi Bapak Ibu. Yang kedua, marketing plan-nya. Ya, apa Bapak Ibu? Yang ketiga apa? Marketing plan-nya. Sistem bisnisnya di mana? Dengan omset yang sama, kita berapa besar dibayarnya kalau kita bicara masalah bisnis marketing plan. Ya, dengan omset yang sama selain dibayar besar, kapan dibayarnya? Apakah dibayar hari ini bulan ini omset dibayar masih bulan depan? Bukan. Tapi microgood nilai tambahnya hari ini omset, besok bisa dibayar untuk bisnis untuk bonus referralnya. Ya toh ya? Hari ini omset tiap hari dihitung untuk total grup salesnya. Ya toh ya? 150.000. Ya, hari ini hari apa ini hari ini? Hari ini apa hari ini? Hari Rabu berarti. Ini adalah THR. Nilai tambah kita adalah THR. Di luar sana THR setahun sekali. Di microgold MP-nya THR setiap Rabu. Tunjangan hari Rabu Bapak Ibu. Makanya setiap hari Rabu wajah-wajah para leader itu sumringah Bapak Ibu. Sumringah karena setiap hari Rabu dibayar bonus. Iya, Bu Yayan, ya. Perasaan saya belum terlalu kerja banyak Pak Janto, saya udah dapat 1,8 juta ya. Apalagi kalau saya kerja keras gitu. Ya, oke. Itu Bapak Ibu. Jadi, ya, itu adalah marketing. Apalagi nilai tambah marketing Bapak Ibu. Nilai tambahnya selain dibayar besar, dibayar cepat Bapak Ibu. Apalagi? Tik kan? Apa hubungannya? Apalagi Bapak Ibu nilai tambahnya? Unlimited. Oke. Ya. Bapak Ibu, sistemnya ini sangat keren Bapak Ibu. Masya Allah. Kenapa Bapak Ibu? Jujur, di bawah saya itu sudah di atas 2.000. Bro, tapi yang saya sponsori langsung itu baru 11 orang. Baru 11? Artinya saya nggak jago jualan. Tapi ini yang bekerja. Ya toh ya? Ya toh ya? Orang Cinunuk gara-gara menjalankan ini Bapak Ibu dapat tiket sama Bosman kemarin jalan-jalan ke Singapura Bapak Ibu ya. Singapura. Bukan hanya saya Bapak Ibu, istri saya Cinunuk juga. Ya. Honeymoon selama 6 hari. Anak saya sudah 8 Bapak Ibu. Kemarin sama Bosman dikasih tiket untuk jalan-jalan berdua dari 100 orang yang kemarin qualified Bapak Ibu. 4 hari di kapal pesiar, nggak boleh napak bumi.
Sekamar dengan istri, apa yang terjadi? Sesuatu yang diinginkan, ya toh ya? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Marketing plan Bapak Ibu. Gempa gitu. Marketing plan. Halo. Hati-hati dengan kata-kata. Siapa yang bilang kacau barusan? Ya, alhamdulillah. Itu baru sebagian dari nilai tambah yang kita memperkuat diri kita, Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah kuat, kita udah pede, nggak usah banyak berpikir teori. Kayak orang lain akan lebih enak. Ya, toh ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, sebagian di antara Anda mungkin bertanya-tanya, Pak Joshua, saya nggak punya latar belakang bisnis. Pak Joshua, saya nggak bisa ngerekrut orang. Pak Joshua, saya nggak bisa ngomong. Pak Joshua, namanya bisnis emas itu modalnya harus orang kaya. Seperti mindset dulu waktu saya di kampung, Bapak Ibu. Saya termasuk saking miskinnya, dulu waktu SD Bapak Ibu, setiap tahun sekali saya selalu berharap, ada harapan, setiap kali Lebaran itu ada zakat mal. Di kampung saya ada toko emas, nama Bapak Haji Sutejo Bapak Ibu, yang beliau setiap tahun memberikan zakat mal dan keluarga saya kecipratan sebagai penerima zakat mal Bapak Ibu. Karena dulu saya punya mindset, wah, kalau mau bisnis emas itu kita harus punya modal besar. Padahal Bapak Ibu, faktanya Bapak Ibu, versinya Bosman, namanya bisnis sukses itu adalah satu. Iya, saya pun nih. Nah, 1, 2, 3 atau 1, 3, 5. Jadi ketika Bapak Ibu punya mindset apapun bisnisnya, sekali lagi Anda mau bisnis apa, ini menjadi salah satu parameter standarnya Bosman, dikatakan sukses kalau modal 1 di tahun pertama, tahun kedua menjadi minimal 3. Ulangi lagi Bapak Ibu, apa? Modal 1 tahun kedua menjadi 3. Kalau Bapak Ibu modal 1 tahun kedua menjadi 0, itu namanya kasihan deh lo. Bapak Ibu, ini yang sudah dirasakan teman-teman leader. Modal di bawah 3 juta. Halo? Modal di bawah 3 juta, belum nyampe 2 tahun, belum nyampe 1 tahun, tapi sudah bisa menghasilkan di atas 100 juta. Kira-kira enak atau enggak? Enaknya tuh enak tenang. Kayaknya mau melihat saya itu gimana? Ya, kalau Bapak Ibu modal 100 juta, tahun kedua menjadi dapat untung 10 juta, itu kasihan deh lo ya. Tapi kalau modal di bawah 3 juta, belum mencapai 2 tahun, sekali lagi, belum mencapai 1 tahun bahkan, tapi sudah menghasilkan di atas 100 juta, kira-kira enak atau enggak? Ya, ini yang membuat kita pede, kita punya nilai tambah. Kalau saya tidak bergabung dengan Microgold, sebaliknya Bapak Ibu, saya hanya seorang Jaswadi, tinggal di Cinunuk, asalnya orang Klaten, coklat Bapak Ibu, orang kampung. Ya, anak saya 8, saya nggak punya modal apa-apa. Tapi alhamdulillah dengan saya kerjasama bergabung dengan Microgold, saya jadi pede karena punya nilai tambah. Siapa yang merasa punya nilai tambah sekarang juga berdiri Bapak Ibu, silakan. Yang masih belum merasa punya nilai tambah nggak usah berdiri, nggak apa-apa. Ya. Ya, Masnya kenapa tidak berdiri? Apakah belum merasa punya nilai tambah atau gimana? Belum. Baik. Ya, boleh kenalan dulu. Kita pengen talking. Yang lainnya saya berharap supaya tidak ambeien. Bapak Ibu berdiri dulu, boleh ya? Biar peredaran darahnya lancar gitu. Oke Pak, oke? Nah, mic. Iya, mic. Iya.
Ibu siapa namanya? J? Ibu? Oh, Tarmini. Ya, Bu Tarmini. Ya, Bu Tarmini boleh tanya kenapa tidak berdiri? Mungkin masih merasa belum punya nilai tambah. Baik, terima kasih Bu Tarmini. Ada dua, ada dua. Mic-nya. Nah, terima kasih. Iya. Kenalan dulu Mas. Mas itu nama? Saya Didin. Mas Didin. Tinggalnya di mana Mas Didin? Di Bintaro. Di Bintaro. Sudah berkeluarga? Sudah. Alhamdulillah. Itu bagian dari nilai tambah. Dibanding di luar sana banyak jomblo-jomblo. Sudah punya anak? Sudah. Alhamdulillah. Bagian dari rezeki. Kemudian sudah punya rumah? Sudah. Rumahnya ngontrak ikut mertua Indah atau punya sendiri? Di Tulungagung punya sendiri. Tinggalnya di Tulungagung atau di Jakarta? Di Bintaro. Di Bintaro ngontrak atau gimana? Di apartemen. Alhamdulillah. Mas siapa tadi? Ingatnya Tulungagung saya. Didin. Oke Mas Didin. Sudah berkeluarga, sudah punya anak, kemudian tinggal di apartemen di Tulungagung, sudah punya rumah sendiri Bapak Ibu. Ya. Dari penjelasan 4 pilar barusan, mohon maaf, Pak Mas Didin sudah punya BRO belum? Oh, belum tahu BRO. Baik, ya. BRO itu adalah Business Right Owner. Ya, Business Right Owner adalah hak bisnis yang diberikan atau yang ditawarkan oleh Bosman kepada kita semuanya. Karena Bosman memiliki perusahaan 32 perusahaan, yang terakhir adalah Dinaran. Ya, kemudian adiknya adalah Microgroup. Nah, ini yang menjadi bagian dari nilai tambah yang saya kejar, Mas. Ya, karena tidak semua orang punya kesempatan memiliki emas. Kalau harus minimal 1 juta, 5 juta dan sebagainya. Tapi lewat Microgroup, alhamdulillah dengan 12.000, 15.000 sudah bisa memiliki emas. Ya, nah, tapi Microgroup tidak melayani untuk umum, untuk retail. Microgroup mencari mitra. Nah, yang menjadi mitra itu membeli lisensi namanya BRO atau BRO, Business Right Owner. Itu yang tadi saya jelaskan. Dengan membayar kurang lebih 3 juta, alhamdulillah dalam waktu 7-8 bulan ini, modal saya yang di bawah 3 juta, kalau bicara masalah bisnis, itu alhamdulillah sudah 30 kali lipat masuk rekening saya. Di luar dari tadi jalan-jalan sama istri saya. Nah, kemudian saya juga punya family, keluarga besar di Microgroup lebih dari 2000 BRO. Ya, itu kira-kira kalau itu dirasakan juga sama Mas Didin, kira-kira seneng atau sewenang? Dari modal tadi bisa berlipat sekian, punya saudara banyak. Artinya punya kesempatan berbagi, punya kesempatan membantu orang lain. Ya, dan apalagi Bosman punya visi 2045 jangka panjangnya Indonesia Emas. Jangka pendeknya 2 tahun ke depan, setiap keluarga itu masing-masing punya 1 kilo, 112. Ini yang sedang saya kejar, dan teman-teman lainnya juga sedang mengejar, supaya setiap keluarga punya 1 kilo. Kira-kira Mas Didin seandainya paling lambat 2 tahun ke depan sudah punya tabungan emas 1 kilo, kira-kira senang atau sewenang? Sewenang. Itulah nilai tambah yang kita miliki. Boleh tepuk tangan untuk Mas Didin, Bapak Ibu. Ya. Wajar beliau mau berdiri karena memang tadi merasa belum punya nilai tambah. Artinya dengan kita punya BRO, kita jadi punya nilai tambah. Ya toh ya? Ya. Alhamdulillah. Siap memiliki BRO? Iya. Wah, saya belum punya nilai tambah tapi nilai plus Bapak. Tepuk tangan buat Mas. Ya, Mas Didin lagi. Satu lagi saya mau bertanya ke Ibu Tarmini. Ya, Bu Tarmini sehat-sehat? Alhamdulillah. Lebih nyaman duduk atau berdiri sekarang, Bu? Duduk, baik. Ibu Tarmini tadi bilang saya merasakan belum punya nilai tambah. Bisa tolong dijelaskan Bu Tarmini? Ya, saya kan dulu bekerja sebagai guru TK. Sama, saya juga guru TK. Oke. Kebetulan swasta. Oke. Jadi saya tidak, setelah saya pensiun 3 tahun lalu, saya tidak punya penghasilan. Jadi saya merasa tidak bermanfaat gitu. Baik. Alhamdulillah saya
saya mendapatkan BRO gratis dari teman SMA saya, SPG dulu, leader saya Bu Eri. Tepuk tangan buat Bu Eri. Wow, oke. Mungkin tapi saya dibayarin itu 2.950. Baik. Nah, tapi Artinya saya- Bu Eri sangat peduli terhadap Ibu. Iya, Oke. iya. Terus? Jadi itu saya merasa belum punya nilai tambah karena saya belum bisa mendapatkan jaringan gitu. Baik, baik, baik. Ya, kuncinya ada di sini Bu Tarmini. Sama-sama pensiun, seorang Ibu Eri semenjak belajar di Microgot, Komunitas Microgot, Bapak Ibu, beliau kemarin halan juga ke cruise, sama-sama pensiun. Beliau juga sudah punya tabungan, Masya Allah, melebihi saya Bapak Ibu ya. Bu Eri sudah punya tabungan di atas 100 gram Bapak Ibu. Ya. Ya. Kemudian Bu Eri juga punya kesempatan berbagi kepada Bu Tarmini. Gak apa-apa Bu. Apresiasi Bu Eri, tepuk tangan buat Bu Eri Bapak Ibu. Sebagai rasa terima kasih, saya doakan Bu Tarmini lewat edukasi hari ini MLB Bapak Ibu. Nanti juga yang topnya Bapak Ibu, Ibu nanti ketemu langsung sama Bosman, kita sama-sama belajar. Insya Allah transformnya akan lebih kuat lagi. Ya. Walaupun sudah pensiun, saya boleh usulkan, mohon izin, tetap merasa hijau, merasa mau belajar seperti beliau. Beliau seorang letnan Bapak Ibu, ya seorang letnan, usianya sudah 70-an, tapi setiap kali Microgot Leadership Program, beliau selalu hadir, selalu merasa hijau Bapak Ibu. Ya. Namanya Ibu Sri Wahyuni Sudaryati Bapak Ibu. Ini yang bisa kita dapatkan di komunitas kita Bapak Ibu. Bukan hanya semata-mata masalah uang, bukan hanya semata-mata masalah duit Bapak Ibu, tapi juga masalah grow. Masalah Bapak Ibu? Grow. Pertumbuhan dari mindset. Minimal Bapak Ibu punya mindset, pokoknya 2 tahun lagi saya nggak mau tahu. Saya harus di keluarga saya punya 1 kilogram. Ketika Bapak punya mindset yang benar, punya keyakinan yang benar, ini sudah nilai tambah yang luar biasa. Itu saja Bapak Ibu, pegang. Kalau Bapak Ibu masih bingung, aku punya tambah apa? Ini mindset Bapak Ibu. Ya, apa Bapak Ibu? Mindset is everything. Ketika mindsetnya sudah benar terhadap 4 pilar ini Bapak Ibu, orang lain akan lebih gampang. Monggo silakan duduk, tepuk tangan buat Anda semua. Terakhir, Bapak Ibu, untuk menyampaikan 4 pilar ini, tentunya masing-masing punya style, punya cara. Sebagaimana tadi di awal, untuk menyampaikan ini ke Ibu Kartiko, itu bisa lewat internet. Bisa lewat apa Ibu? Internet. Ya, saya perhatikan di sini Mas Fajri tadi, Mas Fajri, Mekava. Beliau nilai tambahnya lewat internet presentasinya Bapak Ibu. Makanya 90% beliau bisa meng-closing bisnis di Microgot lewat internet. Tapi polanya yang harus kita ketahui Bapak Ibu, untuk menjadikan orang lain bisa closing, Bapak Ibu pelajarin ini step-stepnya. Yang pertama Bapak Ibu, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Corong yang pertama yang harus kita dahulukan Bapak Ibu, pertama adalah pastikan Bapak Ibu jangan langsung ujuk-ujuk presentasi. Pastikan membangun trust dulu. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu pastikan yang kedua adalah building need. Ya. Gali kebutuhan yang kita presentasi apa sih? Ya. Kemudian setelah kita bisa menggali kebutuhannya, building need Bapak Ibu, kita kasih solution. Ya. Dan yang terakhir baru closing. Kurang lebih ini mappingnya supaya 4 pilar tadi bisa masuk Bapak Ibu. Tahap-tahapannya yang pertama adalah, kalau yang sering saya lakukan adalah building trust dulu. Ingat nasihatnya Bosman, untuk Bapak Ibu sukses minimal ada 3 tahap yang kita lewati. Yang pertama, ikuti saya. Yang pertama, mana tangannya? Yang pertama, dikenal lebih banyak. Kedua, disenangi lebih banyak. Ketiga,
Dipercaya lebih banyak. Ulang lagi. Dikenal lebih banyak, disenangi lebih banyak, dipercaya ke lebih banyak orang. Ini bangun trust dulu. Ya, begitu ketemu orang, basa-basi dulu supaya orangnya nyaman. Orangnya merasa nyaman dengan kita, Bapak Ibu. Ya, ditanya apa kabar, keluarganya gimana, sehat-sehat dan sebagainya. Ya, saya nggak perlu ajarin sekarang. Yang kedua adalah building need. Kita gali, karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ya toh ya? Ketika saya ketemu dengan Mas Didin, anak muda dari Tulungagung yang tinggal di Jakarta, tinggal di apartemen, Bapak Ibu, ya, akan jauh berbeda ketika saya ketemu dengan yang lebih muda lagi, perempuan. Ya, goalnya Mas Didin dengan goalnya Neng siapa namanya? Mariska juga pasti berbeda. Ketemu lagi dengan Ibu Hani juga berbeda, Bu Nani. Ya, goalnya beda-beda. Nah, bagaimana kita bisa menggali need atau kebutuhan teman-teman kita, Bapak Ibu, lawan prospek kita, Bapak Ibu, ini akan semakin dalam. Ya, semakin dalam. Ya. Setelah kita menemukan hot buttonnya, kita menemukan goalnya, niatkan untuk membantu. Niatkan itu apa, Ibu? Membantu. Kita kasih solusi. Ya, kita kasih solusi. Karena berbeda-beda tentunya goalnya setiap orang minimal ada 3. Kalau di open plan, Bapak Ibu, minimal ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu, siapa sih yang nggak mau punya emas? Halo? Ada sebagian yang punya mindset punya emas itu harus punya modal besar. Tapi lewat micro gold, siapapun Anda bisa punya emas. Ini yang pertama. Gali itu, Bapak Ibu, mau nggak punya emas? Sudah punya emas atau belum? Kalau belum, mau nggak punya emas? Saya ajarin. Oke. Yang kedua, minimal galinya ke arah situ, Bapak. Punya emas. Yang kedua adalah punya bisnis. Punya apa, Bapak Ibu? Punya bisnis yang punya potensi income 130 juta per bulan atau 4,5 juta per hari. Kira-kira menarik atau menarik banget, Bapak Ibu? Menarik banget. Dan yang powerful terakhir, Bapak Ibu, minimal 3. Yang ketiga adalah siapapun Anda 2 tahun ke depan lewat microgold bisa punya tabungan 1 kilogram emas. Kira-kira kalau ditawarkan minimal 3 ini, teman-teman mau mendengarkan saya nggak? Mau. Karena sesuai dengan need-nya, sesuai dengan goal-nya. Dengan memiliki 1 kilo, misalnya Bapak Ibu mau menyekolahkan anak, mau berangkat haji, mau umrohkan orang tua, mau membayar hutang, mau untuk kebutuhan sehari-hari, Bapak Ibu bisa. Bisa. Kalau Anda merasa terbantu dari solusi yang Anda berikan, kira-kira untuk closing kira-kira sangat memungkinkan, Bapak Ibu? Sangat memungkinkan. Jadi inilah patternnya untuk kita memasukkan nilai tambah atau 4 pilar tadi, Bapak Ibu, dengan melalui tahapan-tahapan seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, waktu saya sudah di kode-kode, Bapak Ibu, ya. Karena sesi presentasi ada 2, jadi saya tidak akan memberikan contoh, saya hanya menjelaskan mapping, ya, mapping atau pattern atau pola, Bapak Ibu. Pola bagaimana kita bisa presentasi yang benar, yang kemungkinan closingnya 99% closing, Bapak Ibu. Ya, pertama, Bapak Ibu, kita punya nilai tambah. Kemudian yang kedua kita punya faktor kali, Bapak Ibu. Nilai tambahnya dari apa, Bapak Ibu? 4P. P pertama apa? Perusahaannya apa? Legalitasnya gimana? Ownernya siapa? Yang kedua siapa apa? Produknya apa? Bapak harus hafal, harus menguasai, Bapak Ibu. Yang ketiga apa? Apa nilai tambah dari marketing kita dibandingkan di luar sana, Bapak Ibu? Ya. Dan yang keempat adalah pendidikannya. Ada nggak pendidikannya, sekolahannya? Meskipun latar belakang Bapak Ibu berbeda-beda. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu, di microgold 4-4-nya ada dan punya nilai tambah. Tinggal untuk mempraktekannya, kita lakukan pattern seperti ini dari mulai trust, need, giving solution, dan closing. Sekali lagi, jangan sungkan-sungkan ketika Bapak Ibu sudah memberikan solusi untuk meng-closing. Halo? Saya jadi ingat, Bapak Ibu, ya.
Saya sering namanya presentasi Bapak Ibu, spontanitas. Contoh kasus. Ya, contoh kasus. Contoh. Mendingan dari sini. Tuh. Nah itu Bu Reni. Ya. Bu Reni itu orang yang pertama kali saya closing Bapak Ibu. Belum pernah ketemu. Ya, belum pernah ketemu. Waktu itu Japrian pengen, saya lagi ngisi seminar properti di Jakarta. Janjian, dia pengen ketemu setelah